Sebelumnya perkenalkan, saya Fatimah Aulia Rahma dan di video ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Sosiologi Budaya bersama teman saya Aulia Salma Fahira. Dan kami berdua akan membahas fenomena yang sering kali dilihat, yaitu tren nongkrong di coffee shop yang menggunakan perspektif Pierre Bourdieu. Kalau kita lihat, di sini banyak sekali orang yang sedang mengerjakan tugas, buka laptop, ngobrol sama temannya, bahkan ada juga yang party kecil-kecilan. Nah, menurut Bourdieu, hal ini bisa dijelaskan lewat konsep habitus. Apa sih habitus itu? Habitus itu sederhananya adalah kebiasaan yang sering dilakukan terus-menerus sampai akhirnya menjadi sesuatu yang normal. Dulu mungkin kalau sekedar nugas ya di rumah aja atau di perpustakaan, tapi sekarang banyak anak muda yang lebih milih nugas atau kerja di coffee shop. Nah, selain habitus, ada juga yang namanya modal simbolik. Maksudnya apa sih? Jadi, selain berkopi, datang ke coffee shop juga bisa memberikan pengakuan dari lingkungan sekitar. Misalnya, ada yang upload foto lagi belajar di coffee shop atau bikin konten di tempat yang lagi hits. Orang lain bisa melihat mereka sebagai sosok yang produktif, modern, atau mengikuti tren. Nah, pengakuan seperti itu yang disebut Bourdieu sebagai modal simbolik. Selain habitus dan modal simbolik, Bourdieu juga punya konsep yang disebut arena. Coffee shop bisa dilihat sebagai arena karena bukan cuma menjadi tempat untuk membeli kopi, tapi juga ruang tempat berbagai aktivitas dan interaksi sosial terjadi. Arena adalah ruang sosial tempat orang-orang berinteraksi dengan membawa model yang mereka punya. Dalam fenomena ini, coffee shop bisa menjadi salah satu bentuk arena sosial. Di dalam arena coffee shop, orang-orang datang dengan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang kerja, nugas, meeting, ngobrol, atau sekedar menikmati suasana. Cara mereka beraktivitas di dalam arena ini juga dipengaruhi oleh modal yang dimiliki, seperti modal ekonomi dan modal budaya. Yang pertama ada yang namanya modal ekonomi, yaitu kemampuan finansial seseorang. Untuk nongkrong di coffee shop, tentu kita perlu mengeluarkan uang untuk membeli makanan dan minuman. Lalu ada yang namanya modal budaya, yaitu pengetahuan, selera, dan kebiasaan seseorang. Misalnya nih, mereka tahu apa jenis-jenis kopi itu, terus tahu coffee shop yang lagi hits, atau terbiasa menggunakan coffee shop sebagai tempat kerja dan belajar. Jadi, pilihan seseorang untuk datang ke coffee shop bukan cuma soal kopi, tapi juga dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi, selera, dan gaya hidup yang mereka punya. Jadi, dari perspektif Pierre Bourdieu, tren nongkrong di coffee shop itu ternyata bukan cuma soal membeli kopi atau mencari tempat yang nyaman. Ada habitus yang membentuk kebiasaan, berbagai modal yang mempengaruhi seseorang dalam mengikuti tren, dan semuanya itu terjadi di dalam coffee shop sebagai arena sosial. Dari aktivitas sederhana seperti nongkrong dan ngopi, ternyata kita juga bisa loh melihat bagaimana gaya hidup dan kehidupan sosial terbentuk di sekitar kita. Nah, itu tadi pembahasan kami tentang tren nongkrong di coffee shop dari perspektif Pierre Bourdieu. Semoga pembahasan ini ngasih kita sudut pandang baru tentang fenomena yang sering kita temui sehari-hari. Terima kasih sudah menonton.